Oke sobat, kita lanjutkan pengenalan komponennya, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang resistor dan fungsinya, sekaligus cara menghitung kode warna resistor. Dan sekarang kita lanjutkan dengan mengenal kapasitor. Kapasitor, yang biasa disebut dengan kondensator, adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi menyimpan energi dan melepaskannya dengan cepat. Komponen ini selalu kita jumpai hampir di semua peralatan elektronik, mulai dari radio, televisi, bahkan kipas angin pun ada kapasitornya. Bentuknya bermacam-macam, namun pada dasarnya kapasitor terdiri dari dua buah lempengan logam yang berdekatan dan disekat atau dipisahkan dengan bahan dielektrik, bahan yang tidak bisa dialiri listrik. Nah, bahan dielektriknya inilah yang menjadi nama daripada kapasitor tersebut. Misalnya bahannya dari keramik, maka disebutlah kapasitor itu kapasitor keramik. Misalnya bahannya kertas, maka disebut kapasitor kertas. Adapun ukurannya atau kapasitansinya diukur dengan satuan bernama farad, mulai dari picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad, dan 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad, dan 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad. Berhubung bahan dielektrik yang digunakan dalam pembuatan kapasitor itu bermacam-macam, maka muncullah berbagai macam jenis kapasitor. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis kapasitor yang mungkin perlu kita kenali, dan ini hanya beberapa saja, bukan berarti udah lengkap ya. Kita mulai dari yang pertama, kapasitor keramik. Bentuknya seperti ini. Setiap kita bongkar perangkat elektronik pasti selalu ngelihat kayak gini, yang kayak gini nih. Disebut kapasitor keramik karena bahan dielektriknya terbuat dari bahan keramik. Adapun kapasitansinya berkisar dari beberapa picofarad sampai beberapa puluh nanofarad aja. Mungkin ya kisaran antara 1 picofarad sampai sekitar 0,1 UF. Komponen ini sangat umum digunakan hampir pada semua rangkaian elektronika, terutama yang berhubungan dengan frekuensi tinggi. Selanjutnya, kapasitor polyester film capacitor, atau yang sering disebut kapasitor Miller. Bentuknya bagus banget kayak gini, kayak permen. Ini juga sangat umum ya. Selalu kita jumpai hampir pada semua rangkaian elektronika, dan kapasitasnya pun ini tidak terlalu besar, tapi biasanya ini lebih besar daripada kapasitor keramik ya. Ini bisa berkisar dari beberapa ratus VF ya, sampai bisa mencapai lebih daripada 1 UF bahkan, dan ini sangat umum digunakan terutama pada perangkat-perangkat audio. Adapun pengembangan dari kapasitor ini yaitu anodized polyester film, dan berikutnya ialah kapasitor mica atau silver mica capacitor. Dari namanya aja berarti udah tahu gitu ya, bahan dielektriknya berarti terbuat dari mica, pasti mahal ini mica ya. Adapun kapasitansinya juga tidak terlalu besar, berkisar dari beberapa VF sampai beberapa puluh NF saja. Ini sering kita jumpai di perangkat-perangkat RF ya, perangkat-perangkat ya frekuensi tinggi ya. Tapi juga tidak jarang kita jumpai di rangkaian-rangkaian audio. Oke, berikutnya kapasitor kertas. Berarti bahan dielektriknya terbuat dari kertas, dan bentuknya juga bermacam-macam. Kapasitasnya pun bisa mencapai beberapa UF. Dan jika Anda sering bongkar-bongkar
peralatan elektronik, pasti Anda pernah menjumpai kapasitor ini. Selanjutnya, ini adalah kapasitor polystyrene. Bahan dielektriknya berarti polystyrene. Kapasitansinya juga tidak terlalu besar, mulai dari beberapa puluh PF sampai beberapa ratus NF. Selanjutnya, kapasitor polypropylene. Kapasitor ini lumayan kapasitansinya, mulai dari beberapa nanofarad sampai beberapa microfarad, dan mungkin harganya agak lebih mahal. Dan selanjutnya, kapasitor tantalum. Ini biar kecil-kecil, kapasitansinya lumayan, mirip dengan elko ya. Makanya ini sering dipakai oleh perangkat-perangkat kecil seperti komputer, ponsel. Biasanya sebagai ganti elko mereka menggunakan kapasitor tantalum ini. Cuman kalau di handphone itu yang jenis SMD, dan kapasitor ini ada polaritasnya, jadi nggak boleh kebalik masangnya, ada min plusnya, ada minus plusnya. Jadi kalau Anda mau mengganti atau memasang kapasitor ini, hendaknya diperhatikan minus plusnya, jangan sampai terbalik. Nah, kalau yang ini sudah sangat umum sekali, hampir semua orang tahu, ini namanya elko, kondensator elektrolit kondensator, elko. Berarti bahan dielektriknya itu terbuat dari kertas yang dibasahi cairan elektrolit. Dan kapasitor ini sangat besar kapasitansinya, mulai dari di bawah 1 UF ya, 0,47, 0, berapa itu, sampai mencapai puluhan ribu microfarad. Dan ini sering dipakai untuk filtering, terutama pada power supply, adaptor ya, khususnya power supply atau adaptor untuk power amplifier yang besar. Biasanya banyak sekali kita menjumpai elko yang ukurannya besar, yang kapasitansinya puluhan ribu microfarad. Dan tentunya ini ada polaritasnya, jangan sampai terbalik. Hati-hati pada saat memasang atau mengganti, karena kalau terbalik akan membuat elko itu rusak. Bahkan kalau tegangannya maksimal bisa meledak. Memang sih ada sebagian elko yang itu non polar ya, tapi pada umumnya elko itu ada polaritasnya, jadi jangan sampai kebalik ya. Dan yang ini juga sama seperti elko ya, solid capacitor, bentuknya juga sama ya, fungsinya juga sama ya, kapasitansinya juga sama. Cuman katanya ini lebih bagus daripada elko, lebih tahan lama, lebih tahan panas, dan lain sebagainya. Dan juga ada polaritasnya. Dan komponen ini sudah mulai banyak digunakan, khususnya pada peralatan seperti komputer ya. Jadi di motherboard komputer tuh biasanya banyak menggunakan solid capacitor seperti ini. Dan berikut ini adalah kapasitor super ya, super capacitor. Yang namanya super ya berarti di atas yang lain ya. Kenapa dibilang super? Karena selain kualitasnya bagus, kapasitansinya juga jauh di atas kapasitor yang lain ya. Kalau elko biasanya cuma paling besar itu cuma puluhan ribu microfarad, tapi kalau kapasitor super ini bisa mencapai ratusan farad. Wah, ini bisa jadi baterai ini nanti. Dan satu lagi, ini kapasitor variabel. Dan kapasitor ini adalah kapasitor yang nilainya tidak tetap, jadi bisa berubah-ubah, bisa diatur. Ketika kita memutar tuasnya, maka kapasitansinya akan berubah. Dan ini ada dua macam
Yang satunya besar, yang satunya kecil. Yang besar ini sering disebut dengan Farco, variabel kondensator. Dan yang kecil ini muternya harus pakai obeng. Tapi sama fungsinya ya, yaitu ketika diputar kapasitansinya berubah. Dan kapasiton ini sering dipakai untuk sistem tuning gelombang radio.